Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya tidak bisa menyebut nama-nama yang ada di sini karena Pak Kamdo baru berapa hari yang lalu, Pak? 3 hari yang lalu WA saya, apakah bisa datang ke masjid ini. Saya kemudian tanya, karena waktunya habis subuh jam 5. Saya agak ragu kalau ada masjid jamaahnya lebih dari 1 baris, karena di rumah biasanya jam 5 ya habis subuh biasanya saya ngajar. Nah, ngajar santri di rumah kira-kira 70-an orang. Kalau saya keluar hanya untuk ngajar 1 baris, kan namanya nggak cucuk ya kan. Itu bahasa orang Jawa itu apa? Golek sunduk kelangan delep ya. Orang Semarang tahu nggak Pak itu, Pak? Tahu ya? Golek kuceng kelangan delep ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian saya dikasih tahu, ini jamaahnya 125 orang. Wah, kalau 125 orang saya harus datang karena lebih dari 70 orang. Berarti lebih baik berarti. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini karena waktunya hanya 1 jam ya Pak, maka saya akan memanfaatkan ini dengan baik. Mungkin nanti saya agak cepat, maka saya juga tidak pakai PowerPoint. Nanti kalau pakai PowerPoint, kata Rocky Gerung nggak punya power, nggak punya poin katanya. Nah, saya akan langsung saja. Akhir-akhir ini saya sering mengatakan bahwa kita ini punya 7 kewajiban pada Al-Quran. Ini saya temukan setelah saya ngajar ilmu politik itu sejak tahun 2008 di Pasca Sarjana Ilmu Politik UI. Kemudian karena saya melihat keadaan, kemudian saya bergaul dengan para politisi, para pengusaha di Jakarta, maka saya mikir saya harus bikin yang namanya rumah perkaderan. Jadi tadi pesantren yang disampaikan tadi itu saya namakan rumah perkaderan dan tahfidz Al-Quran. Karena kalau pesantren saja kayaknya nggak cukup. Saya harus melahirkan orang-orang yang kualifikasinya ada 3. Berilmu, berharta, berkuasa. Jadi tidak cukup hanya dengan berilmu, tidak cukup hanya dengan berharta, tapi juga harus berkuasa. Kenapa? Nabi kita itu adalah nabi yang berharta dulu. Kalau nabi begitu, berharta, kemudian nabi berilmu, harta dulu, nabi latihan usaha dulu. Setelah usaha, kemudian jadi orang yang berilmu, dapat wahyu, kemudian menyampaikan wahyu. Karena Nabi Muhammad sudah punya uang, maka menyampaikan ilmunya nggak perlu minta uang, nggak perlu minta amplop, tidak perlu berharap amplopan. Saya tidak mengatakan bahwa yang dapat amplop nggak baik loh ya. Tetapi Nabi Muhammad nggak pernah berharap amplopan. Ya nanti kalau saya dikasih amplop, nanti saya terima dulu, saya kembalikan, doakan saya agar dapat duit 2 triliun. Insya Allah. Nah, yang ketiga, Nabi Muhammad itu sebenarnya presiden. Jadi setelah saya baca berbagai macam referensi, ternyata Nabi Muhammad adalah presiden, Pak. Nabi Muhammad itu adalah pendiri negara Madinah. Nabi Muhammad adalah presiden. Cuma banyak orang yang menganggap bahwa Nabi Muhammad ini orang kaya atau miskin? Dianggapnya miskin. Nabi Muhammad itu orang kaya raya, menikah dengan perempuan kaya raya, dan kemudian menghabiskan uangnya untuk berjuang sampai Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan
miskin, dan itu sadar Nabi Muhammad. Ibu Khadijah juga demikian. Nanti dalam kajian kita akan kita singgung dikit-dikit. Bapak-bapak dan ibu-ibu, akan saya mulai 7 kewajiban kita pada Al-Quran itu apa? 1, membacanya. Yang kedua, mengartikannya. Yang ketiga, menghafalkannya. Yang keempat, merenungkannya. Yang kelima, mengerjakannya. Yang keenam, mengajarkannya. Dan yang ketujuh, memperjuangkannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu di sini sampai yang ke nomor berapa? Berapa Pak? Membaca, mengartikan, menghafalkan, merenungkan, mengerjakan, mengajarkan, atau memperjuangkan? Membaca belum lancar. Nah ini dia. Jadi saya harus mulai dari mana nih? Nah, membaca Al-Quran itu penting. Kenapa? Namanya saja Quran. Quran itu berasal dari kata qoro'a yaqra'u Quran. Kemudian keserap dalam bahasa Indonesia menjadi koran. Bapak-bapak dan ibu-ibu kalau lihat koran diapain? Kalau lihat koran, ketemu koran misalnya, nanti ada orang loper koran datang ke sini ngelempar koran, korannya diapain Pak? Dibaca. Kalau sudah dibaca diapain? Kalau korannya sudah dibaca kemudian diapain lagi? Ya dipakai bungkus kacang boleh ya. Tapi kalau Quran bukan bacaan yang demikian. Kalau Quran itu habis dibaca, dibaca lagi, dibaca lagi, dibaca ulang. Kenapa? Karena setiap kali membaca Al-Quran kita akan mendapatkan sesuatu yang baru. Mestinya begitu. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu membaca Al-Quran belum mendapatkan sesuatu yang baru, berarti ada sesuatu yang belum dilakukan. Apa itu? Yang kedua, mengerti artinya. Nah, membaca Al-Quran itu bagaimana? Quran itu adalah bacaan yang berbeda. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu membaca Quran, membacanya pakai suara atau enggak pakai suara? Enggak pakai suara. Tetapi kalau Al-Quran pakai suara atau enggak pakai suara? Pakai suara. Kenapa pakai suara Pak? Kenapa kalau baca Quran nggak pakai suara? Kenapa kalau baca Quran pakai suara? Kenapa kalau baca Quran kalau pakai suara dianggap orang gila? Kalau baca Quran pakai suara dianggap orang beriman, kira-kira begitu. Dan Al-Quran itu dibaca di mana saja pantas. Bapak-bapak, ada orang nikahan, dibacain Quran pantas apa enggak? Dibacain Quran, ada orang nikahan, bapak-bapak datang baca Quran, pantas enggak? Kalau ada orang mati, bapak-bapak datang ke situ, duduk kayak saya begini, kemudian baca Quran, pantas enggak? Enggak pantas ya kan? Ada orang lahiran, kayak tadi malam itu tetangga saya punya anak, saya diundang datang ke situ, terus kemudian saya bawa Quran, saya baca pada saat syukuran tadi itu, pantas enggak? Enggak. Tapi kalau Quran, ada orang meninggal kita baca Quran, cocok enggak? Cocok. Ada orang punya anak, di situ kita bacain Quran, pantas enggak Pak? Cocok. Ada orang meninggal dunia, cocok? Cocok. Ada orang nikahan, kita bacain Quran, cocok enggak? Cocok. Memang ini adalah bacaan dalam arti yang sudah mengalami perubahan ya. Nah, dulu Quran itu disebut dengan Quran karena apa? Karena Al-Quran ini adalah kalimat-kalimat yang menghasilkan rima yang sangat bagus. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu kalau membaca harus pakai suara. Karena kalau tidak pakai suara, keindahannya itu tidak terdengar. Keindahannya tidak nampak. Tapi kalau kita baca dengan suara, maka keindahannya akan kita rasakan. Contohnya, kita baca dulu nih. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang paling hafal surat apa? Al-Ikhlas. Ya boleh kita coba Al-Ikhlas. Kita coba surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus
somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Berakhir apa Pak? Ad semua. Yang kedua, yang paling dihafal surat apa Pak? Apa? Apa? Al-Mulk. Kita baca Al-Mulk Pak. Yang pendek-pendek aja, yang semuanya bisa. An-Nas, oke. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Berakhir as semua. Apalagi Pak? Al-Asr. Al-Asr hafal? Ini biasanya, ini saya selalu mengingatkan, membaca surat Al-Asr ini kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mau tepat, itu membacanya tidak seperti yang biasanya kita dengar. Biasanya dibaca dengan wal asri innal insana lafi khusrin illa, gitu ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tapi yang benar gimana? Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kenapa? Harus berakhir oh gitu. Apalagi Pak? Ini yang sering saya dengar juga di masjid-masjid, tapi tidak masjid ini karena saya masjid ini baru pertama kali. Itu surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Biasanya dilanjutkan, Pak. Min kulli amrin salam. Gitu kan? Hiya hatta matla'il fajr. Kalau dilanjutkan min kulli amrin salam, hilang apanya Pak? Amr, R-nya satu hilang. Mestinya kan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Oh ya tadi. Kalau wal asr tadi kan ada ilahnya. Kalau ada ilahnya kan nggak boleh berhenti. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya adalah kalau ibu-ibu dan bapak-bapak baca wal asr innal insana lafi khusr, kemudian ditinggal ke toilet misalnya, itu nggak boleh. Tapi kalau wal asr innal insana lafi khusr, lanjut kemudian illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, begitu cara bacanya. Ada satu lagi yang sering saya dengar juga tidak tepat. Tapi boleh membaca begitu ya sudah boleh. Itu surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron zata lahab. Biasanya dibaca lahabiu wa mro'atuh. Gitu kan? Zata lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Berakhir qalqalah semua. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron zata lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Bagus enggak Pak? Bagus. Bahkan karena rimanya yang sangat bagus dan isinya luar biasa ini, sampai-sampai Umar bin Khattab yang tadinya memusuhi Islam kemudian masuk Islam gara-gara dia membaca surat Toha. Nah ini boleh nih kita baca ini. Bagaimana Pak ayatnya surat Toha? Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan limai yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsyis tawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas saro
Nanti kalau kita baca setengah juz sampai jam 5:30 nanti ya. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang indah yang membuat Umar bin Khattab kemudian merasa bahwa ini tidak mungkin perkataan manusia. Gak mungkin manusia bisa bikin kalimat yang indah dan isinya luar biasa. Kalau manusia itu biasanya begini, kalau bisa bikin kalimat indah, isinya gak mutu. Tapi kalau kalimatnya mutu, isinya mutu, kalimatnya tidak indah. Tetapi ini Al-Quran dua-duanya. Al-Quran itu kalimatnya indah dan isinya luar biasa. Tidak hanya menceritakan tentang dunia, tapi juga menceritakan tentang akhirat. Itu dia. Kalau seperti saya misalnya, doktor ilmu politik, menceritakan tentang dunia, menceritakan tentang politik, bisa. Orang-orang pada saat itu bisa menceritakan tentang dunia, tapi orang-orang pada saat itu tidak ada yang bisa cerita tentang akhirat. Nah, Nabi Muhammad ini dapat dua-duanya, bisa menyampaikan kalimat-kalimat yang indah dan isinya tidak hanya dunia tapi juga kehidupan setelahnya. Nah, itu yang menyebabkan tadi Umar bin Khattab sangat terkejut dan kemudian dia menerima Islam. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok Al-Quran itu bahasanya seindah itu, Pak? Kenapa itu? Karena Nabi Muhammad diturunkan, dihadirkan dalam masyarakat yang pinter atau bodoh? Bodoh atau pinter, Pak? Pinter atau bodoh? Masih ada dua nih jawabannya. Bodoh atau pinter? Pinter, Pak. Jadi jahiliyah itu artinya bukan bodoh. Jahiliyah itu memang ada yang artinya bodoh, tetapi ada jahiliyah itu yang artinya itu fanatik artinya. Orang kalau fanatik kan jadi jahiliyah. Coba lihat bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada orang fanatik pada kelompoknya, pasti kelompok yang lain mau bener sekalipun dianggap salah. Betul nggak saya? Iya, itu kalau fanatik. Nah, orang jahiliyah itu begitu. Pokoknya kalau bukan kelompok saya, salah gitu. Sehingga dia tidak mau menerima kebenaran. Karena tidak mau menerima kebenaran, maka dia dianggap jahil. Contohnya siapa? Di Arab pada saat itu, pada saat Nabi Muhammad lahir kemudian menyampaikan wahyu, ada orang yang namanya Abu Jahal. Jadi ada orang pada saat Nabi menyampaikan wahyu itu, berarti seangkatan dengan Nabi, ada orang namanya Abu Jahal. Bapak-bapak tahu siapa nama Abu Jahal yang asli? Nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini adalah ketua atau kepala suku, namanya Bani Makhzum. Dia ini terkenal sangat pinter. Karena saking pinternya maka dia dijuluki dengan Abul Hakam. Abul Hakam, Hakam itu berasal dari kata hakama. Hakama kemudian membentuk kata hikmah. Hikmah itu berarti orangnya itu sangat bijaksana. Bijaksana itu bagaimana? Ahli strategi. Karena hikmah itu juga bisa diartikan dengan politik, Pak. Hikmah itu. Karena ahli strategi politik. Maka pada usia jenggotnya belum tumbuh, kata kitab-kitab itu. Jadi pada saat Amr bin Hisham ini jenggotnya belum tumbuh, dia sudah menjadi anggota Darun Nadwah namanya. Kalau di Indonesia ya MPR kira-kira. Jadi pada usia sebelum 30 tahun, berarti lebih muda dibandingkan saya. Saya ini sudah 44 tahun, saya udah nggak muda lagi, Pak. Udah 44 tahun, anak saya 5. Jadi sudah tidak muda lagi. Tetapi tadi Amr bin Hisham pada usia di bawah 30 tahun sudah menjadi anggota MPR. Saya umur 44 tahun belum jadi anggota DPR. Begitu. Berarti pinter mana? Pinter Abul Hakam. Tetapi dia ini fanatiknya minta ampun. Kenapa dia tidak mau menerima kebenaran Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad berasal dari Bani Hashim. Saingan ini, Bani Hashim dengan Bani Makhzum ini saingan. Jadi biasanya Bani Hashim ini ngasih minum gratis kepada jamaah haji dan umroh.
pada saat itu. Maka sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu yang pernah haji, pernah umroh, kalau minum di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bayar atau enggak? Enggak. Itu dari mana ceritanya? Ceritanya dulu embah-embahnya Nabi Muhammad itu selalu menjamu orang yang haji dan umroh gratis. Dikasih minum gratis. Kemudian dikasih makan gratis. Karena dikasih minum gratis, dikasih makan gratis, maka keluarga Nabi Muhammad ini menjadi keluarga yang terhormat. Kalau orang mau ngasih makan, ngasih minum kan dihormati orang, ya kan? Nah, jadi keluarga yang terhormat, terkenal. Nah, ini Bani Makhzum juga sama, berebut ingin menjadi orang mulia. Tetapi kalah. Maka kemudian ketika ditanya, Abu Jahal ini ditanya oleh salah satu pemimpin Bani lain. Ditanya begini, "Ya Abul Hakam, atara Muhammadan yakdzib?" Wahai Abul Hakam, apakah kamu pernah melihat Muhammad berdusta? Enggak, dia bilang gitu. Tapi kenapa kamu tidak percaya pada Muhammad? Lah kalau orang yang ngasih minum jamaah haji sudah berasal dari Bani Hashim, yang ngasih makan jamaah haji Bani Hashim, yang bawa bendera Bani Hashim, lalu nabinya ada di Bani Hashim, Bani Makhzum dapat apa katanya? Oh gitu. Itu berarti apa? Rebutan kekuasaan. Makanya mereka walaupun pinter-pinter tadi itu nggak mau menerima. Nah ini jangan ditiru Pak ya. Ini jangan sampai ditiru di lingkungan kita ini, Muslim kita ini berbeda-beda dikit itu biasa saja. Jadi kalau ada yang berbeda, ada yang kunut, ada yang nggak kunut, ya biasa saja. Jangan sampai yang kunut kemudian menyalah-nyalahkan, menyesat-nyesatkan yang tidak kunut. Demikian pula sebaliknya, itu harus sudah selesai. Itu harus kita anggap sebagai persoalan yang sudah selesai, mestinya itu 1000 tahun yang lalu. Nah sekarang umat Islam ini tinggal bersatu, kemudian membangun umat kita ini. Nah kembali ke tadi itu, orang-orang pada saat itu adalah orang-orang yang pinter banget. Di antara kepintarannya adalah membuat syair-syair. Mereka itu adalah orang-orang yang disebut dengan pujangga. Maka di dalam Al-Quran di juz 19 itu ada surat namanya Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu artinya para penyair. Para penyair inilah yang dulu dihadapi oleh Nabi Muhammad. Mereka adalah orang-orang yang sangat pintar. Mereka adalah orang-orang yang membuat kalimat-kalimat yang sangat indah. Maka Nabi Muhammad untuk mengalahkan mereka diberi oleh Allah kalimat-kalimat yang sangat indah. Kalau biasanya mereka hanya berbicara tentang perempuan, berbicara tentang kecantikan, berbicara tentang keindahan, berbicara tentang kekayaan, berbicara tentang kekuasaan, tapi Al-Quran ini berbicara tentang semuanya, berbicara tentang dunia dan akhirat. Maka kalah itu. Seperti Nabi Musa itu kenapa dulu mukjizatnya adalah tongkat ajaib? Karena yang dihadapi adalah raja yang punya pembantu-pembantu tukang sihir. Kalau sekarang itu kalau di TV namanya tukang sulap. Jadi pembantunya yaitu siapa Pak? Tukang sulapnya siapa kalau di TV? Jangan saya yang nyebut, nanti saya dimarahi banyak orang, ya kan? Ada tukang-tukang sulap yang hebat itu yang bisa mengubah tali-tali menjadi seperti ular. Kemudian Nabi Muhammad dikasih tongkat ajaib yang bisa berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular yang dibikin oleh mereka itu, bahkan pernah membelah lautan. Hebat mana berarti? Hebat Nabi Musa, hebat mukjizatnya Nabi Musa. Karena mukjizat itu artinya melemahkan, mengalahkan. Kemudian Nabi Isa itu menghadapi orang-orang yang kalau zaman sekarang namanya dokter spesialis. Kayak istri saya dokter ya. Tapi spesialis anak, bukan spesialis yang lain-lain. Jadi yang dihadapi oleh Nabi Isa adalah dokter-dokter hebat. Maka Nabi Isa diberikan mukjizat berupa bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan sakit bawaan bisa disembuhkan oleh Nabi Isa. Dan pernah sekali Nabi Isa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Berarti hebat mana? Hebat Nabi Isa.
Nah, kemudian Nabi Muhammad ini juga sama seperti itu, menghadapi orang-orang yang hebat yang tadi itu kemampuannya adalah menghasilkan karya-karya sastra. Maka Nabi Muhammad diberikan wahyu berupa Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an harus kita baca tadi itu. Nah, bedanya begini, Pak. Kemudian Nabi Muhammad ini dituduh bahwa dia ini bukan nabi, tapi ya pujangga biasa, cuma memang lebih hebat. Kenapa? Begitu itu. Mereka punya pandangan bahwa orang-orang yang bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang indah adalah karena dia majnun. Majnun artinya apa, Pak? Nah, ini yang saya kritik ini sejak dulu. Quran terjemahnya milik Depak ini saya kritik karena saya sudah membaca sejarahnya. Jadi majnun itu artinya bukan gila, Pak. Kalau gila itu jelek artinya. Karena penyair ini dianggap sebagai orang hebat. Dia dianggap sebagai orang hebat itu karena dia punya khodam namanya jin. Maka orang yang punya jin, kerasukan jin, bisa menguasai kalimat-kalimat yang indah, bisa membuat kalimat-kalimat yang indah, maka dia disebut sebagai orang jinius. Gitu. Jadi jinius itu dari bahasa Arab, jin. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi jinius. Maka orang-orang di sini, bukan di sini ya, orang-orang di sana yang katanya bisa ini, bisa itu, bisa meramal ini, meramal itu, yang ngaku-ngaku punya jin dianggap sebagai orang pinter, padahal nggak pernah sekolah. Loh, itu cara pandang yang keliru itu. Ya. Nah, tadi itu dianggap sebagai jenius karena tadi bisa menghasilkan kalimat-kalimat yang indah. Maka ketika Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya dengan membawa kalimat-kalimat yang indah, karena sejak awal wahyu Nabi Muhammad itu disampaikan di Gua Hira, pertama yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu qaf mim belakangnya. Indah sekali, Pak. Tidak hanya seperti kita. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Itu. Tetapi ini kalimat-kalimatnya indah sekali, melampaui apa yang mereka ciptakan pada saat itu. Maka kemudian ketika Nabi Muhammad menyampaikan wahyu yang berikutnya, misalnya apa? Ya ayyuhal muddatsir fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya ayyuhal muddatsir fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan lain-lain. Ada lagi ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila, dan seterusnya. Indah sekali. Maka ketika Nabi Muhammad menyampaikan wahyu tadi itu oleh orang-orang Arab, dikatakan karena Nabi Muhammad menyampaikan ini wahyu dari Allah, saya ini nabi. Mereka mengatakan ente bukan nabi, ente ini cuma sekedar penyair yang majnun. Majnun bagaimana tadi? Kerasukan jin seperti penyair-penyair yang lain. Ente dapat ayat-ayat ini, kalimat-kalimat yang indah ini bukan dari Allah, tapi dari jin. Begitu. Jadi istilah ilmu politiknya itu, Nabi Muhammad ini didelegitimasi. Apa itu, Pak, bahasa sininya, Pak? Didelegitimasi itu, misalnya kalau di sini ada orang dianggap sebagai tokoh, kamu itu bukan tokoh, kamu itu biasa aja, misalnya gitu. Jadi tidak diakui, tapi cuma dianggap sebagai penyair biasa. Nah, itu kenapa Al-Quran mesti kita baca, karena memang sejarahnya begitu. Kalau kita baca dengan suara, maka Al-Quran akan kelihatan keunggulannya. Maka membacanya harus bagus. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini saya berharap ini, karena ini kan sebagian besar sepuh-sepuh sudah. Saya sudah punya pengalaman. Kalau ngaji pada saat sepuh itu gampang atau susah, Pak?
susah. Saya punya pengalaman sendiri nih. Saya ngajari anak saya dengan ngajari istri saya, kira-kira cepat mana Pak? Anaknya, ya kan? Padahal istri saya ini anak dosen saya, ya anak dosen saya. Nah, makanya saya bolak-balik Jakarta Semarang. Jadi bukan orang tidak terdidik. Nah, ibu saya ini ngajar nih, profesor di Fakultas Usuluddin di UIN. Kalau bapak di Fakultas Kedokteran di Fakultas Kedokteran Undip. Nah, ini anaknya Profesor UIN padahal. Cuma ikut bapaknya. Nah, tapi tadi itu ketika saya ajari yang lebih bagus, ternyata saya lebih cepat ngajari anaknya. Maka saya ini berharap ini setelah dari sini ini saya punya harapan nanti anak-anak yang ini dari bapak-bapak, cucu-cucu, bapak-bapak dan ibu-ibu ini ya nanti diajak sholat subuh juga. Jadi yang sholat subuh ini tidak hanya mbah-mbah dan bapaknya. Kenapa kok nggak diajak Pak? Diajak aja, nggak apa-apa. Ya rame di masjid biasa. Saya dulu juga awal-awalnya itu ditanya sama mertua saya, ini anak kecil kok diajak ke pesantren? Saya ajak terus, tiap hari. Mulai dari pokoknya anak saya kalau sudah bisa duduk, saya ajak sholat jamaah. Kalau bisa duduk. Kalau ngompol gimana? Ya kalau ngompol dicuci, gitu aja. Ya kan sekarang pakai pampers, nggak akan kotor masjidnya, insya Allah. Ya. Kalau rame gimana? Ya rame biasa aja. Tapi kalau nggak begitu, justru anak-anak ini nggak terbiasa ke masjid, tidak terbiasa mendengar orang baca Quran, tidak terbiasa melihat orang sholat. Saya perhatikan, karena ini saya kan sekolah ilmu politik, nggak ngerti itu cara ngelola anak. Saya perhatikan anak pertama saya, kedua, sampai yang terakhir kelima ini. Ternyata mereka itu kalau lihat orang, mereka mengikuti. Melihat saya sujud, dia ikut jengking. Begitu. Sampai kemudian kalau pagi itu, kalau saya pergi, mereka enggak saya ajak, pasti nanti saya diprotes. Abah, tadi kok aku enggak dibangunkan katanya. Kalau misalnya, wah ini saya cepet-cepetan misalnya, agar enggak terlambat misalnya. Itu ketinggalan misalnya. Dimarahi saya, kira-kira begitu ya. Protes dia. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Nah, ini anak-anak ini harus kita biasakan. Nah, kita ini lebih sering ceramah tapi tidak mempraktekkan. Nah, di Jepang itu lain lagi, walaupun agamanya bukan Islam. Di Jepang itu nggak banyak diceramahi, Pak. Ya ceramah ada, tapi nggak banyak-banyak. Yang paling banyak diajari. Misalnya diajari apa? Antri, misalnya. Itu kan nggak bisa cuma diceramahi saja. Misalnya lagi, saya di Planet Nuvo sana, di pesantren sana, ini kan pesantren untuk anak-anak SMP dan SMA. Saya ngajari mereka berharta tadi itu, saya mencontohkan konkret. Apa itu? Nggak saya ceramahi, kalian harus pelihara kambing begini, begini, begini. Tidak. Jadi kalau sudah habis sholat begini nih, saya kan pakai baju daleman juga ini. Jadi kalau habis sholat, baju ini, habis ngajar gitu, baju luarnya saya copot, tinggal baju daleman, saya ngambil pakan kambing. Kemudian saya lakukan. Mereka lama-lama ikut. Nggak perlu saya perintah. Kalau tadi sudah membaca, ini bacaan level pertama. Sekarang bacaan level kedua. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu membaca Al-Quran harus diperhatikan. Kalau tidak ngerti artinya, maka lihat tuh terjemahannya dikit-dikit. Ya. Kenapa? Karena dulu awalnya yang paling ideal, kira-kira begitu, yang relatif ideal membaca Al-Quran itu khatam sekali dalam setahun, sebulan, atau seminggu, Pak. Awalnya dulu dibagi menjadi 7 awalnya, sehingga dalam seminggu kita ini bisa khatam sekali. Membagi 7 itu caranya gimana? Karena ada suratnya tuh, surat di dalam Al-Quran ada, tapi nanti kita ambil dulu surat Al-Fatihahnya, nanti nggak diikutkan. Ini biar gampang nginget berapa yang harus kita baca. Jadi caranya Pak, agar bisa tadi membaca yang optimal tadi, dihitung aja 3, tapi dimulai dari surat Al-Baqarah. Jadi Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa. Berarti sampai juz berapa? Sampai juz 6 awal. Kemudian 3, 5. Kalau 5 berarti sampai surat At-Taubah. Nanti surat Yunus sampai surat An-Nahl itu 7. Kemudian 9 sampai surat
Asy-Syu'ara sampai surat Yasin. Berarti berapa? 11. Kemudian 13 berarti surat As-Saffat sampai surat Al-Hujurat. Setelah itu sampai An-Nas. Itu berarti seminggu sekali khatam. Tapi gampang apa enggak? Seminggu sekali khatam, Pak? Enggak. Maka kemudian Al-Quran dibagi menjadi 30. Jadi yang bagi bukan Rasulullah itu. Tapi karena apa? Karena ada ulama yang kepingin agar bagaimana caranya agar mudah nih. Ya udahlah dibagi 30. Jadi ceritanya kenapa Al-Quran dibagi 30? Karena bertujuan orang-orang Islam ini bisa khatam sekali dalam sebulan. Nah, tapi perlu diperhatikan. Kadang-kadang di ujung juz ini ada cerita, ada konsep yang belum selesai. Misalnya juz berapa, Pak? Misalnya juz berapa? Juz 4 ke juz 5. Juz 4 ke juz 5 nanti silahkan dilihat. Itu adalah ayat Al-Quran yang membicarakan tentang perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi. Jumlahnya ada 14. Yang 13 ada di ayat terakhir juz 4, yang satu ada di ayat pertama juz 5. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak membaca juz 4 berhenti di ujung ayat terakhir di juz 4, masih ada satu perempuan yang belum dibaca. Nanti kelewatan nanti. Nah, itu justru yang tidak boleh seperti tadi itu. Wal asr innal insana lafi khusr. Kemudian ngilang. Sama dengan itu. Ya, kenapa? Ayatnya panjang ini. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa robaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima. Baru kemudian tambah satu lagi jadi 14. Wal muhsonatu minan nisa'i illa ma malakat aimanukum. Jadi kelewatan satu jadinya kalau berhenti di situ. Juz 9 misalnya. Dari juz 8 ke juz 9 itu kisah tentang Nabi Syu'aib. Belum selesai itu. Kemudian lagi singkatnya juz 27 dari 26 surat Az-Zariyat ke juz 27 itu kisah Nabi Ibrahim. Dikasih anak, mau dikasih anak, dikasih berita gembira akan dikasih anak. Itu ada di situ, tapi belum selesai. Maka kalau kita membaca tadi itu, ya dilihat dulu terjemahannya agar kita membaca dengan lebih baik. Maka agar kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, mesti ngerti artinya. Jadi kalau bapak-bapak sudah membaca Al-Quran, sudah latihan, nanti harus meningkat. Anak-anaknya harus ngerti artinya. Mengerti arti Al-Quran itu gampang atau susah, Pak? Susah atau gampang? Ini gampang sebenarnya. Saya berani mengatakan gampang. Dulu memang susah. Kenapa? Ini soal metode. Metode pendidikan kita di Indonesia ini belum mendukung. Nah, ini yang menyebabkan saya bikin pesantren. Pesantren itu kan banyak, sudah banyak, apalagi di Rembang sana banyak sekali. Tetapi saya ingat, mulai dari menghafal dulu susah, kemudian mengartikan juga susah. Setelah saya ini berproses ini sampai usia berarti berapa? Sebelum 40 tahun pada saat itu. Kemudian saya berpikir, oh ternyata salahnya di sini saya. Dulu saya bikin pesantren yang untuk mahasiswa di belakang rumah di samping kampus UIN. Itu tahun 2011 dengan tadi itu latar belakang tadi. Saya bikin pesantren, awalnya tidak saya minta untuk menghafalkan Al-Quran. Karena saya takut kalau saya minta menghafal Al-Quran nanti jangan-jangan orangnya pada kabur. Karena dianggapnya susah. Maka kemudian baru pada tahun ketiga kalau tidak salah itu saya wajibkan. Tadinya cuma saya anjurkan aja, menghafalkan Al-Quran itu enak, ya saya gituin.
gampang, tapi belum ada itu, baru ada 1, 2, 3 lah itu. Nah kemudian mereka mulai menghafal tahun 2013. Tahun 2015, 2016 mulai saya evaluasi. Kenapa saya evaluasi? Karena saya dulu alhamdulillah walaupun sempat kesulitan, kelas 6 SD sudah diminta oleh bapak saya menghafalkan Al-Quran, sampai SMP itu cuma sampai wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Halaman berapa itu Pak? Di juz 1 ya kan? Cuma beberapa halaman saja. Bulet aja di situ. Tapi ketika saya SMA kelas 1 mulai sadar, kemudian belajar dengan serius, ngerti artinya, ternyata menghafalkan Al-Quran itu cuma butuh waktu 1,5 tahun. Kemudian saya ingat-ingat, kok saya dulu kesulitan terus dapat kemudahan ya? Apa ya dulu? Oh ternyata yang paling penting itu pertama kali harus ngerti artinya. Kalau tidak ngerti artinya, menghafal Al-Quran itu sulit. Kesulitannya sudah saya ukur, kesulitannya itu 7 kali lipat Pak. Bahkan lebih. Mau saya buktikan di sini? Pak Sinten Pak? Pak Abdul Malik. Mau saya jadikan sebagai kelinci percobaan? Gak apa-apa ya Pak? Sudah saya teliti. Biasanya untuk mengikuti kalimat saya yang pertama ini langsung bisa. Tapi yang kedua itu butuh 7 kali pengulangan. Kerso Pak? Kita coba ya. Gini. Ikuti saya akan mengucapkan 3 kalimat. Siapa? Pak Malik. Kamu akan pergi, kamu akan kembali, karena kamu tidak akan mati di medan perang. Silakan Pak. Ada salah satu, kurang tidak, karena kamu tidak akan mati di medan perang. Ulangi lagi Pak. Kamu akan pergi, kamu akan kembali, karena kamu tidak akan mati di medan perang. Iya, bener kan? Berarti cuma 2 kali. Sekarang bahasa aslinya Pak. Siapa? Enggak banyak-banyak ini kalimatnya. Kata-katanya enggak banyak. Cuma 6. Kalau tadi 14. Bahasa aslinya cuma 6 kata. Ibis, redibis, numkuam, peribis, in armis. Kalau tadi 2 kali, sekarang saya ulang lagi. Atau siapa yang bisa nanti saya kasih hadiah 300.000. Ibis, redibis, numkuam, peribis, in armis. Ibu-ibu ada yang bisa? Sudah saya teliti. Jadi dari audiens saya pernah nih, yang terakhir itu audiens saya di Kendal, 350 orang, anak SMK. Pada pengulangan ke-7 dari 350 orang, baru ada 2 orang yang bisa. Pada pengulangan ke-8, ada 5 orang yang bisa. Pada pengulangan berikutnya, nambah belasan orang. Itu artinya apa? Menghafal sesuatu yang tidak dipahami artinya, kesulitannya 7 kali lipat. Begitu itu ya menyebabkan ini anak-anak kita ini kalau kita suruh menghafalkan Al-Quran tanpa ngerti artinya, anaknya jadi bagaimana Pak? Jadi pusing dia gitu. Ini kalau saya bilang stres, karena memang banyak yang stres, anaknya itu tertekan. Kenapa? Nggak bisa-bisa ya. Bagaimana caranya? Ngerti artinya dulu. Itu seperti bapak dan ibu-ibu kalau mau baca buku bahasa Inggris harus bisa bahasa Inggris. Kalau mau bisa bahasa Inggris harus tahu apa Pak? Tahu grammar kan? Kalau tahu grammar harus ngerti go, going, when, gone. Ya kan? Harus ngerti long, longer, longest gitu. Di dalam bahasa Arab sama begitu. Nah, di dalam bahasa Inggris satu kata berubah menjadi 10 sampai belasan kata, tetapi di dalam bahasa Arab satu kata berubah menjadi 400-an kata. Oh, itu bedanya. Makanya perlu agak serius ini. Cuma ya mudah, Pak. Buktinya apa? Saya dulu tadi itu mengalami kesulitan.
Karena apa? Karena tadi ngajarnya itu nggak pakai riset. Guru-guru kita masih begitu. Nah, bagaimana? Saya kemudian mencari cara. Kemudian saya uji coba. Kelinci percobaannya siapa? Anak saya sendiri. Anak saya yang pertama pada usia 4-5 tahun pada saat itu, saya uji coba. Kan harus menghafal ini. Go going when gone-nya itu seperti fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Jadi berapa itu, Pak? Jadi 11. Itu yang ke sini. Ya, biasanya disusun begitu. Yang ke sini jadi 14. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. 11 tambah 14 berapa, Pak? 25. Itu baru satu ini aja. Nanti masih banyak. Pokoknya nanti berubah menjadi 400-an kata. Saya uji coba anak saya. Saya dulu kesulitan di sini nih. Saya sudah perkirakan anak saya akan kesulitan. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani yaf'ulna. Di sini nih pasti akan kesulitan. Saya perhatikan betul. Saya perkirakan dia tidak akan bisa. Tapi ternyata pada pengulangan keempat dia bisa. Saya kaget. Loh, umur 4 tahun, 5 tahun tadi itu ternyata bisa. Berarti saya salah gitu. Maka kemudian saya ngajari anak saya yang kedua, saya ajari umur 4 tahun, pokoknya sebelum seperti masnya itu saya ajari. Ternyata lebih bisa. Karena anak saya perempuan yang kedua. Yang pertama kan laki-laki. Laki-laki itu kurang konsentrasi, lari-lari kan biasanya. Yang kedua ternyata lebih mudah mengikuti. Kemudian yang ketiga saya ajari lagi lebih mudah lagi, umur 3 tahun. Ternyata bisa juga. Setiap kali perjalanan ke Rembang itu saya ajari, ternyata bisa. Nah, yang paling mengagetkan saya ini yang nomor 4, karena ada ponakan saya dari Rembang sana kuliah di UIN, kemudian ikut di rumah saya. Tiap hari diajari seperti nyanyi, Pak. Umur 2 tahun bisa. Loh, berarti saya salah berarti. Berarti mestinya anak-anak PAUD itu mulai diajari begitu. Jadi polanya ketemu kemudian. Makanya PAUD saya itu sekarang itu nyanyinya yaitu fa'ala fa'ala fa'alu. Apa bedanya dengan nyanyi cicak cicak di dinding? Gak ada bedanya. Ternyata bisa, dan itu adalah pola. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu kita semua ini hafal polanya, maka bapak-bapak dan ibu-ibu dikasih kata apa saja akan bisa. Nggak perlu kalau ada alifnya panjang, kalau ada wawunya panjang, kalau ada ayatnya panjang. Kenapa? Sudah ada di sini polanya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau pola itu gimana? Bapak-bapak dan ibu, kalau mau bikin bata, itu kan ada cetakannya kan? Nah, ini adalah cetakannya. Sampai saya kemudian bikin sancil namanya, pesantren santri kecil. Yang itu kalau liburan sekolah, yang ngajar ya mahasiswa-mahasiswa ini. Kemudian diajari itu anak kelas 5 SD. Ya ngaji biasa aja biasanya di rumah. Anak teman saya dokter dari Pekalongan. Mbahnya ini hakim di pengadilan agama. Dia seneng kalau cucunya ini bisa ngaji. Nah pulang itu bisa tasrif tadi, tidak aja fa'ala fa'ala fa'alu. Ketemu kata Toyota, Pak. Ketika diajak ibunya jalan itu pakai mobil, dia lihat ada tulisan Toyota, ditasrif juga Toyota, Toyota, Toyotu. Jadi begitu. Loh ini serius ini saya, ya. Enggak bohong ini. Itu betul. Sampai saya ditelepon teman saya. Bro, mbahnya itu seneng banget. Dia bilang, wah foto bikin komeh dadi kiai katanya. Itu. Kenapa? Karena tadi itu sampai Toyota aja ditasrif. Itu berarti sebenarnya kalau anak-anak kita ini kita ajari sejak dini, mulai dari nyanyi tadi itu gampang semua, nggak ada yang susah. Seperti bahasa Inggris bagi sebagian orang kan susah. Kenapa? Karena nggak biasa. Bahasa Arab ya sama, walaupun banyak tadi itu ya gampang. Buktinya apa, Pak? Buktinya orang gila di Inggris pakai bahasa Inggris. Orang gila di Arab pakai bahasa Arab. Jadi ini gampang atau susah?
Bapak-bapak dan ibu-ibu bukan orang gila kan? Kalau gitu kan? Ya itu ekstrimnya begitu. Kita ini bukan orang gila, cuma tidak terbiasa. Cuma itu aja. TKW bisa bahasa Arab apa enggak? TKI yang pergi ke Arab bisa bahasa Arab? Bisa. Lah bapak-bapak ya pasti bisa, asalkan membiasakan. Nah, anak-anak kita ini kita biasakan. Apalagi bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang sebagiannya bahasa Arab. Ayo, mau tunjukkan apa Pak? Yang bahasa Arab. Dari yang paling terkenal sampai yang enggak terkenal. Yang terkenal bapak-bapak ini punya wakil rakyat. Lembaganya namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Itu 100% bahasa Arab. Dewan itu artinya adalah kumpulan artinya. Perwakilan dari kata wakil. Lah bapak-bapak tiap hari itu nyebut kata wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wakil artinya apa? Nah ini yang kita agak memperhatikan. Wakil itu artinya penguasa artinya. Maka hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kecukupanku adalah Allah sebaik-baik penguasa. Allah itu penguasa, wakil. Maka wakil presiden, oh enggak ada wakil presiden. Wakil presiden itu adalah penguasa kalau presidennya enggak ada. Nah gitu, baru diwakili. Cuma kalau dalam bahasa Indonesia sudah berubah ya rasanya. Tapi wakil itu artinya sama dengan wali. Wali nikah, wali kota. Kalau wali nikah berarti penguasa pada saat anaknya nikah. Kalau wali kota berarti penguasa kota. Nanti ada lagi waliullah, begitu. Wali. Nah tadi itu Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyat itu berasal dari kata ra'iyah. Tuh hadisnya terkenal. Kullukum ra'id wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ra'iyati itu berasal dari kata ro'a. Ro'a artinya menggembala. Berarti ra'iyah itu artinya gembalaan. Jadi rakyat ini adalah yang digembala. Yang digembala apa Pak? Sapi, wedhus gitu kan. Maksudnya gimana? Kalau kita jadi penggembala, saya dulu waktu kecil itu menggembala. Jadi kambing itu harus kita arahkan ke tempat yang benar. Harus kita arahkan ke tempat yang ada airnya. Sehingga menjadi sejahtera kambingnya. Rakyat juga begitu. Harus diarahkan, harus diatur dengan aturan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Maka ada namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. 100% bahasa Arab. Majelis ini majelis kan Pak? Nih, majelis pengajian, majelis ilmu. Itu berasal dari kata jalasa. Jalasa artinya duduk. Majelis artinya tempat duduk. Permusyawaratan berasal dari kata syawaro, artinya memeras madu. Maksudnya bagaimana? Kalau dulu memeras madu, madunya digunakan untuk obat segala macam penyakit, kita itu harus punya anggota DPR, MPR yang bisa diperas otaknya agar pikiran-pikirannya itu bisa digunakan untuk mengobati segala penyakit negara dan masyarakat. Maksudnya begitu. Nah, maka harus punya wakil rakyat yang punya otak agar bisa diperas otaknya. Majelis Permusyawaratan Rakyat lagi. Nah, ini ternyata banyak. Sampai iklan itu, Pak. Iklan itu adalah bahasa Arab. Ya. Dari bahasa Arab i'lan. Apa Pak artinya, Pak? Iklan. Iklan artinya pengumuman. Ini lebih aneh lagi. Iklan itu artinya pengumuman bahasa Indonesianya. Padahal pengumuman berasal dari bahasa Arab juga. Artinya apa, Pak? Bahasa Arabnya apa? Pengumuman. Dari kata umum, ada am, itu maka ketua umum PBN itu rois am. Loh, am itu artinya umum. Coba bayangkan, bahasa Arab iklan, iklan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pengumuman, berarti bahasa Arab diterjemahkan dengan bahasa Arab lagi. Lah Bapak-bapak paham apa enggak? Paham juga ternyata kan? Pengumuman kan tahu kan? Jadi iklan diartikan dengan pengumuman. Itu berarti bahasa Arab diterjemahkan dengan bahasa Arab lagi. Ternyata kita paham maksudnya. Maka tadi
belajar bahasa Arab, belajar untuk tadi itu memahami Al-Quran, itu sebenarnya nggak susah. Nah, kalau tadi itu sudah belajar artinya, maka kemudian kita baru menghafal, urutannya begitu. Nah, saya ini mencoba. Saya uji coba di sana, di pesantren saya, di Planet Nuvo, di sini. Kemudian ketemu. Oh, ternyata dulu 3 tahun mereka hanya menghafal maksimal 23 juz. Rata-rata 13 juz. Itu banyak atau sedikit, Pak? Banyak, ya kan? Bagi saya itu masalah. Karena saya dulu menghafal 1,5 tahun. Loh, ini kok 3 tahun cuma 23 juz. Masalah ini. Kemudian saya cari penyebabnya. Oh, penyebabnya ternyata mereka tidak serius memahami Al-Quran. Tidak serius tadi itu memahami artinya. Maka sekarang saya wajibkan dulu, harus ngerti artinya dulu, baru menghafal. Ya, tapi jangan se-ekstrim itu. Ada ayat-ayat tertentu yang dihafal dulu. Karena kan sejak kecil harus kita ajari sholat misalnya. Tetapi kalau mau menghafalkan 30 juz, harus ngerti artinya dulu. Dan berapa lama yang dibutuhkan? Untuk anak SMP, ternyata di pesantren saya sana itu kan dari macam-macam. Karena saya justru melarang orang Rembang itu mondok di tempat saya, biar tidak jadi pesantren lokal. Metodenya itu campuran dengan bahasa Jawa, pakai utawi iku itu. Karena saya dulu ngaji pakai itu, maka saya ngajarinnya juga pakai itu. Ternyata anak Kalimantan, anak Sumatera Barat, ternyata bisa juga. Nah, kemudian saya tanya, kamu mulai tanggal berapa, bulan apa? Setelah saya hitung semua, ternyata rata-rata anak SMP kelas 1, tapi IQ-nya harus minimal 105. Itu hanya butuh waktu setengah tahun saja untuk bisa mulai mengerti artinya dan kemudian mulai menghafal. Nah, menghafalnya dari mana? Bapak-bapak dan ibu-ibu biasanya menghafal dari mana? Ini sedikit lagi nih. Dari mana? Juz 30. Nah, ini masalah lagi. Kenapa masalah, Pak? Dulu saya juga nggak sadar. Saya tadi kan nyimak, kira-kira sudah 300-an orang santri, mahasantri yang saya simak. Ini setoran hafalan. Kalau setoran pada saya itu minimal 1 juz sekali duduk. Kesalahan maksimal 20 kali. Kalau kesalahan maksimal 20 kali berarti lulus simaannya. Tapi kalau lebih dari 20 kali harus ngulang. Nah, pada saat simaan itu ternyata dari 300-an orang tadi itu, yang simaan juz 30 belum ada yang tidak salah. Pasti mengalami kesalahan. Tapi ketika simaan juz 1 ada belasan orang yang tidak salah. Sama sekali, 0 kesalahan. Berarti menghafalkan juz 30 sama juz 1 susah mana, Pak? Susah juz 30. Loh gitu. Ini saya tidak ngomong asumsi loh ya. Saya ngomong data nih. Jadi semuanya harus pakai data. Ternyata juz 30 lebih susah. Itulah sebabnya anak-anak kita kemudian berpikir, kita dulu mikir, ngapalin juz 30 aja susah, apalagi 30 juz. Kenapa? Karena di dalam otaknya itu, waduh, menghafalin Al-Quran sulit. Kenapa? Karena kata-kata di juz 30 ini adalah kata-kata yang tidak familiar. Nah, juz 1 lebih mudah. Tapi, ini sebagai dosen ilmu politik, juz 1 itu isinya itu perang, isinya konflik, isinya macam-macam. Nah, kemudian saya berpikir, wah berarti nggak bisa ini, juz 30 nggak bisa didahulukan. Nggak bisa juga juz 1, karena anak-anak nggak paham. Saya carikan kemudian, ada 3 surat yang mudah dipahami oleh anak-anak. Apa itu? Surat Yusuf, surat Al-Kahfi, surat Al-Qasas. Surat Yusuf itu isinya cerita, anak-anak kecil ya, paham. Kenapa? Isinya Nabi Yusuf cerita pada bapaknya. Ternyata betul, ternyata mereka bisa bikin drama. Dramanya apa? Dari surat Yusuf. Sehingga lebih nempel di kepalanya. Sehingga lebih mudah. Nah, ini berarti kan perlu inovasi baru. Nah, ini yang harus kita lakukan. Mungkin di sini punya TK ya, Pak. Nah, nanti bisa itu saya training. Oh iya, hari ini sebenarnya ada training di tempat saya. Training bagaimana memahami Al-Quran dari kata-katanya tadi itu. Ini karena sudah lewat 5 menit. Saya mohon maaf karena melampaui waktu dan ini baru ke membaca, mengartikan, sedikit menghafalkan, masih kurang 4 ya. Nanti lain kali semoga ada kesempatan kita lanjutkan. Nah, kalau mau ada yang tadi belajar mengartikan Al-Quran dari akar katanya, nanti bisa ikut jam berapa ini Bang Ahmad? Jam 9 ya, jam 9 ada 60 orang yang sudah daftar itu.
Nah, demikian Bapak dan Ibu semua, jika ada yang mau menghafalkan Al-Quran, ini putra-putrinya, yang mahasiswa bisa di belakang rumah saya, di Ngalian. Kalau yang SMP, SMA, di Rembang tempatnya. Tadi itu pakai basis riset, sehingga insya Allah akan lebih baik hasilnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.